Good morning, everybody. Nice to meet you again in English lesson today. Keep healthy and still stay at home while learning the English lesson this morning. Okay, we will study about passive voice. Kalimat pasif. Kalimat pasif pada prinsipnya sama dengan dalam bahasa Indonesia, yaitu ketika kita memfokuskan bukan pada pelakunya, tetapi pada benda yang dikenakan pekerjaan, ya. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia, caranya cukup mudah, hanya menambahkan atau menggantikan awalan me menjadi di, ya. Menulis menjadi ditulis, membeli menjadi dibeli, dan seterusnya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, ada pola-pola tertentu yang harus kamu pahami. Untuk pertama kali, untuk yang slide pertama, silahkan pelajari teks berikut itu tentang sate atau sate. Di situ banyak sekali menggunakan kalimat bentuk pasif. Ya, perhatikan jika kamu menemukan bentuk to be dan kata kerjanya itu kata kerja bentuk ketiga atau past participle, berarti itu kalimat bentuk pasif. Oke, kita mulai. Sate or sate is made of chicken. Ada kata is made of chicken. Beef or lamb. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb. Sate sapi is made of beef. Some small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Some pieces of well marinated meat are skewered. Then on skewer, satay is grilled over very hot charcoal. It is served with peanut sauce or soy sauce. Ya, perhatikan bentuk to be dan kata kerja bentuk ketiga. Sate dibuat dari ayam, sapi, dan kambing, dan seterusnya. Ya, lalu ada kata is made, ada kata is made of, ada kata are marinated, ada kata marinated, ada kata skewered. Ya, skewered itu ditusuk, ya, ditusuk. Kemudian ditusukkan itu sate di grill itu dipanggang di atas arang yang panas. Charcoal itu arang, di atas arang yang panas. Lalu disajikan, disajikan dengan sambal kacang, ya, atau diberi sambal kecap, ya. Oke, the next slide. Slide berikutnya kita akan belajar apa sih fungsinya kalimat pasif itu, atau kapan kita menggunakan kalimat pasif. The passive is used, yang pertama, when the agent itu maksudnya orang yang melakukan pekerjaan atau pelakunya, ya. Dalam kalimat aktif dia berfungsi sebagai subjek. Pelakunya itu tidak penting, ya, tidak diketahui atau diabaikan saja dalam konteks, ya, tidak perlu menyebutkan pelakunya siapa. Nah, itu kita gunakan kalimat pasif. Misalnya, Jane was shot. Jane ditembak. Kita nggak tahu pelakunya siapa. This church was built in 1815. Ya, gereja itu dibangun tahun 1815. Kita nggak tahu, nggak penting itu yang bangun siapa. He has been arrested. Dia sudah ditahan. Obviously by the police. Ya, mungkin saja oleh polisi karena ditahan. Oke, yang pertama itu kalimat pasif digunakan apabila pelakunya kita abaikan. Apabila pelakunya tidak penting, tidak harus kita sebutkan. Lalu yang kedua, ketika kita mau membuat kalimat itu lebih formal atau lebih sopan, to make more polite or formal statement. Kalau kita mau membuat kalimat itu lebih sopan, lebih formal, lebih resmi gitu, kita gunakan kalimat pasif. Contohnya, the car hasn't been cleaned. Ya, mobil itu belum dibersihkan. Ya, beda kalimatnya kalau kita menggunakan kamu belum membersihkan mobil, itu agaknya sepertinya memerintah begitu. Tapi kalau kita mengatakan the car hasn't been clean, kita hanya memberitahukan mobilnya belum dibersihkan gitu, ya, supaya lebih sopan kita gunakan kalimat pasif. Lalu yang ketiga, when the action is more important, ketika kita menekankan actionnya, ya. Jadi action apa yang dilakukan itu lebih penting daripada pelakunya, ya. Itu untuk
Misalnya dalam teks-teks yang menyatakan proses pembuatan apa, supaya bagaimana, cara untuk menempuh apa itu, atau dalam bentuk instruction, perintah-perintah, atau menceritakan event, menceritakan report atau headline dalam berita-berita, dalam bisa news item juga bisa, atau dalam periklanan, dalam iklan, advertisement. Itu gunakan kalimat pasif. Misalnya ada berita begini, ada headline, 30 people were killed in the earthquake, ya. 30 orang terbunuh dalam gempa bumi itu, ya. Kemudian yang keempat, kalimat pasif juga bisa digunakan ketika kita menekankan pada agentnya, kita menekankan pada pelakunya, ya. Kalau kita menekankan pada pelakunya, tambahkan preposisi by, ya. Kemudian sebutkan pelakunya siapa. The new library will be opened by the Queen. Ya, perpustakaan itu akan dibuka oleh siapa? Oleh sang ratu. Jadi karena kita menekankan pada sang ratu, maka kita perlu menggunakan kalimat pasif. The new library will be opened by the queen. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Ini ditampilkan beberapa contoh bentuk kalimat pasif ya anak-anak ya. Butter is made of milk. Ya, mentega dibuat dari susu. Oranges are imported into Britain. Ya, jeruk diimpor dari Inggris. How often are these rooms cleaned? Berapa kalikah kamar-kamar ini dibersihkan? I am never invited to parties. Aku tidak pernah diundang ke pesta. This house was built. Ya, perhatikan bentuk to be dan kata kerja ketiga. Was built, were built, was invented. Ya, when was the telephone invented? Kapan telepon itu ditemukan, ya, karena ini dalam bentuk kalimat tanya, kalimat pasif tapi bentuknya kalimat tanya, maka menggunakan to be yang di depan dulu. To be-nya mendahului kata kerja. Jadi when was the telephone invited? Ini kalimat negatifnya, I wasn't invited to the party last week. Aku tidak diundang ke pesta itu minggu lalu. 6 people were injured in the accident yesterday. 6 people were injured in the accident yesterday. 6 orang terluka di kecelakaan itu kemarin. Perhatikan ada gambar tumbang, pohon dua pohon yang tumbang. Kalimatnya bisa dibuat ke kalimat pasif. 2 trees were blown down in the storm last night. 2 pohon itu tumbang atau 2 pohon itu ditumbangkan oleh badai tadi malam. Oke, bentuk kalimat pasif, to be dan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. We say was or were born untuk menyatakan saya lahir itu I was born in London in 1958. Ya, jadi bukan I am born, bukan, tapi I was born. Where were you born? Di mana kamu lahir? Ya. Terus ini kalimat pasif yang diikuti dengan kata by, dengan preposisi by, ini artinya oleh. We were woken up by the noise. Kita dibangunkan oleh suara itu. The telephone was invented by Alexander Bell in 1876. Telepon ditemukan oleh Alexander Bell. My brother was bitten by a dog last week. Saudaraku, kakakku digigit oleh anjing minggu lalu. Oke, itu contoh-contoh kalimat pasif. Kita lanjut slide. Oke, anak-anak, slide berikutnya kita pelajari pola-pola kalimat pasif itu seperti apa. Karena di pelajaran jarak jauh kita hanya belajar 4 bentuk kalimat pasif kalimat pasif dari 4 bentuk tenses, yaitu present simple, past simple, present continuous, dan modality yang memakai modal, ya. Sebenarnya semua bentuk tenses itu bisa dibuat ke kalimat pasif, tapi karena waktu kita terbatas, karena pakai daring, jadi waktu kita tidak seperti pada saat kita bisa tatap muka, maka untuk kali ini kita hanya belajar 4 tenses ini untuk diubah ke kalimat pasif, untuk dipelajari dalam bentuk kalimat pasif, yaitu ada present simple, ya. Untuk present simple, namanya saja present,
ya. Present itu kalau kamu ingat di kalimat aktif dulu ketika kamu belajar kalimat aktif ya, itu ketika menggunakan to be yang dipakai ini ada is, ada am, ada a, ya, is, am, a. Lalu dilanjutkan dengan kata kerja bentuk ketiga. Lalu past tense, dalam simple past tense itu to be yang digunakan apa? Ada was, ada were, gitu ya. Ada dua to be ini saja. Was untuk subjek singular dan were untuk subjek plural. Kalau yang ini tadi yang is, am, a itu ya penyesuaiannya dengan subjek seperti pada kalimat aktif. Is itu untuk tunggal, am itu untuk I, dan a itu untuk kata benda yang lebih dari satu atau plural. Sedangkan yang past itu bentuknya pakai was ya untuk yang singular, lalu yang plural pakainya were. Terus kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Lanjut ke present continuous. Present continuous itu yang kamu kenal di dalam kalimat aktif itu memakai to be dan kata kerja bentuk ing gitu ya anak-anak ya. Kata to be is ma dan verbnya verb ing seperti they are playing, my mom is cooking begitu ya. Dalam kalimat pasif to be-nya tetap dipakai, to be-nya tetap is ma, terus be-nya dalam bentuk being ini. Karena verbnya yang semula pakai verb ing, maka dalam kalimat pasif yang digunakan being. Lanjut dengan kata kerja bentuk ketiga. Terus yang modality atau future itu yang memakai ini modal ya anak-anak ya, modals itu ada will, can, may, should, shall, must, ada would, could, might itu. Cara membuat kalimat pasif tambahkan dulu dengan be begini be, baru dilanjut dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah ini anak-anak, kata kerja bentuk ketiga atau past participle ya bentuknya atau mudah menghafalkannya dengan verb 3 gitu ya, verb 3. Kan ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Seperti yang kalian ketahui, kalau bentuk kata kerja itu ada yang regular, ada yang irregular. Nah, yang regular itu kata kerja yang verb 2-nya ditambah ed itu anak-anak. Seperti play jadi played, study jadi studied, work jadi worked, ya, invite jadi invited gitu. Itu kata kerja regular, verb 2-nya ditambah dengan ed. Nah, kalau verb 2-nya ditambah dengan ed, maka verb 3-nya juga sama. Verb 3-nya juga sama dengan verb 2 ditambah dengan ed juga. Maka yang kalian pelajari lebih detail lagi itu untuk yang irregular. Karena yang irregular itu dari bentuk ke-1, verb 1, verb 2, verb 3 bentuknya berbeda-beda. Seperti yang kamu kenal kata eat, jadi ate, jadi eaten. Ya. Go, went, gone. Do, did, done. Write, wrote, written. Get, got, got. Bring, brought, brought. Ya, itu namanya irregular. Maka yang perlu dihafalkan yang itu anak-anak ya. Kalau yang ed kan sudah ngerti, oh kalau verb 2-nya pakai ed berarti verb 3-nya juga pakai ed. Kalian perhatikan dari bentuknya, dari polanya, pola kalimatnya. Dari semua kalimat pasif itu hanya yang kamu perhatikan to be-nya. Bentuk to be masing-masing tenses berbeda. Diingat kalau present pakai to be is, ma, tapi kalau m itu jarang dipakai itu dalam kalimat pasif. Yang sering is itu untuk subjek tunggal, a untuk subjek banyak. Lalu simple past pakai to be was dan were. Was untuk subjek tunggal, were untuk subjek banyak. Present continuous terdiri dari is, ma dulu, ini juga menyesuaikan subjeknya. Tambahkan being ya. Ini be-nya yang dipakai ini. Kemudian untuk modality, kata will jadi will be, kata can jadi can be, kata may be, shall be, dan seterusnya. Terus kata kerja semua bentuk tenses menggunakan past participle. Ini yang perlu diingat ya anak-anak ya. Jadi apapun bentuk tensesnya, kata kerja menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Oke. Kita lanjut anak-anak. Bagaimana cara membentuk kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Ini saya beri contoh masing-masing tenses cuma satu, perhatikan betul. Untuk yang present, kalimat aktifnya seperti ini. He delivers letter, ya, kata kerja menggunakan kata kerja bentuk S, karena subjeknya he. He delivers letter. Ini pelakunya, dia mengantar surat. Ketika kita fokus pada bendanya, bukan pada pelakunya, ya, kita fokusnya pada bendanya, diubah menjadi kalimat pasif. Bentuknya seperti ini. Letters
to be-nya jadi A. Kenapa A? Karena lettersnya kan banyak. Letters are delivered. Surat-surat itu diantarkan, disampaikan. Oke, itu dalam simple present. Kemudian dalam simple past, bentuknya seperti ini dalam kalimat aktif. He delivered the letters. Ini kata kerja bentuk kedua. Masih ingat kan simple past tense itu ditandai dengan kata kerja bentuk kedua. He delivered letters. Ya, kalau diubah menjadi kalimat pasif, bentuknya menjadi the letters were. Ya, to be-nya pakai were karena past tense. To be-nya pakai were karena past tense dan banyak, ya, ada tambahan s-nya, maka the letters were delivered. Oke. Untuk present continuous, he is delivering the letters. Continuous itu progresif ya anaknya, bentuk progresif ya anak ya. He is delivering the letters. Ada paduan antara to be dan kata kerja bentuk ing. Ini dipelajari kelas 7 dulu. He is delivering the letters. Kalimat pasif-pasifnya menjadi the letters. To be-nya berubah jadi a. Kenapa? Karena lettersnya banyak kan? Lettersnya lebih dari satu. Ya, menjadi the letters a. Lalu ing-nya dibentukkan ke sini, ing-nya ditambahkan pada be, the letters are being delivered. Ini ada kata delivered di sini berbeda dengan kata delivered yang ini untuk past tense tadi ya, sorry ya. Ini delivered yang di sini ini kata kerja bentuk kedua, sedangkan kata kerja delivered di sini ini bentuk ketiga. Ini bentuk ing berubah menjadi bentuk ketiga. Oke, lanjut dalam bentuk future simple ada he will deliver. Kalau dalam kalimat aktif kan menggunakan kata kerja bentuk pertama. Untuk bentuk pasifnya menjadi the letters, will-nya tetap dipakai, tambahkan kata be baru delivered. The letters will be delivered. Surat-surat itu akan diantarkan. Ini ada tambahan untuk model yang lain. Model itu kan tidak hanya will saja, jadi bisa may, bisa must, bisa could, bisa should, bisa would, might, ya. Itu caranya sama dengan model yang lain, cukup tambahkan be, lalu kata kerja diubah menjadi bentuk ketiga. Oke anak-anak, kita lanjut ke contoh-contoh kalimat cara membedakan ini kalimat pasif dalam bentuk present dan dalam bentuk past tense ya. Present itu kan maksudnya terjadi setiap hari, diulang-ulang, menjadi kebiasaan ya, dilakukan terus-menerus begitu. Tapi kalau past tense itu bentuknya lampau, jadi keterangan waktunya ditandai dengan bentuk-bentuk lampau. Ini contohnya, somebody cleans. Ada kata cleans berarti present kan, somebody cleans the room, keterangan waktunya every day, berarti ini kalimat aktif dalam bentuk present. Kalimat pasifnya menjadi the room, to be-nya pakai is, lalu clean-nya diubah menjadi bentuk ketiga, cleans berubah jadi cleaned, ini termasuk regular. The room is cleaned every day, kalimat pasif. Somebody cleans the room, keterangan waktunya yesterday, kalimat aktif, berarti ini terjadi pada waktu lampau, maka menggunakan kata kerja bentuk kedua. Clean-nya kata kerja bentuk kedua. Dijadikan kalimat pasif, the room was cleaned, ya, to be-nya pakai was. Kenapa? Karena past tense, ya. The room was cleaned yesterday. Perhatikan untuk kalimat pasif, bedanya begini. Kalau present menggunakan to be am, is, a, ya, tapi dengan catatan am itu jarang dipakai, yang sering pakai is dan a. Is itu apabila subjeknya tunggal, a-nya untuk subjek yang banyak. Kemudian untuk past-nya, untuk simple past, gunakan to be was atau were. Was-nya untuk subjek tunggal, were-nya untuk subjek yang banyak. Tambahkan not apabila kalimatnya negatif. Terus kata kerjanya semuanya kata kerja bentuk ketiga. Misalnya ada cleans, exported, damage, ini kata kerja regular. Sedangkan yang irregular menjadi ada kata done, made, broken, ya. Dan dari kata do, made dari kata make, broken dari kata break, ya, rusak. The next slide, kita khusus mempelajari simple present. Ya, simple present dari kalimat aktif itu ditandai dengan kata kerja bentuk verb 1 atau verb s. Watch verb 1, find verb 1, write verb 1. Ini dipakai apabila subjeknya they, we, I, you. Masih ingat kan? Kalau they, we, I, you subjeknya pakai verb 1. Sedangkan watches, finds, writes atau verb s ini dipakai kalau subjeknya tunggal, singular verb. Misalnya ada she, he, it itu subjek singular. Kata kerjanya menggunakan kata kerja yang ditambah dengan es. Terus dibuat ke kalimat pasif, ya, diubah to be-nya menggunakan to be.
is atau a, ini sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya tunggal pakai is, kalau subjeknya plural pakai a. Lalu kata kerjanya dibentuk ketiga. Watch menjadi watch pakai ed, ini regular. Find menjadi found, ya, untuk kata kerja ketiga. Write menjadi written. Oke. Ya, so she writes a letter menjadi the letter is written by her. Kenapa pakai her? Her ini menunjukkan pelakunya. Kalau di sini pakai she sebagai subjek, kalau sebagai objek, dia berpindah fungsi sebagai objek, she diganti dengan her. Nanti kalian pelajari dulu. Lagi pelajaran kelas 7 dulu itu ada pelajaran pronoun di mana kalian mempelajari kata ganti subjek dan kata ganti objek itu semuanya berubah, ya. Dari she menjadi her, dari I menjadi me, ya. Dari he menjadi him, dan seterusnya. Kalau kalimat tanya menjadi does she write a letter? Ini kalimat tanya, apakah dia menulis surat? Kalimat pasifnya menjadi apakah surat itu ditulis? Ya, is the letter written by her? Ini kalimat negatifnya, she doesn't write a letter, menjadi the letter isn't written by her. Ini letternya pakai is karena letternya hanya satu, ya, tunggal. To be-nya menyesuaikan, pakai to be tunggal yang dipakai is. Oke, berikutnya. Ini contohnya untuk kalimat present aktif diubah menjadi present pasif, ya. Somebody cleans this room every day, menjadi this room is cleaned every day. Ruangan itu dibersihkan setiap hari. Many accidents are caused by dangerous driving. Banyak kecelakaan itu disebabkan karena pengemudi yang careless, yang tidak hati-hati. I am not often invited to the party. Saya itu tidak sering diundang ke pesta. How many people are injured in road accident every day? Berapa banyak orangkah yang terluka dalam kecelakaan lalu lintas setiap harinya, ya? Ini kata-kata every day berarti menunjukkan present. Oke, the simple present tense terdiri dari subjek, ya, subjek. Subjeknya ini biasanya benda, ya anak-anak, ya, bukan menunjukkan orang, bukan menunjukkan pelaku. Ini biasanya benda fokusnya. Lalu to be-nya pakai am, is, are, ya, to be present. Lanjutkan dengan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Contoh lagi, someone steals the money every day. Seseorang itu mencuri uang setiap hari. Nah, menjadi uang dicuri setiap hari. The money, to be-nya is, ya, karena money termasuk uncountable, itu to be-nya is. The money is, kata steal diubah menjadi bentuk ketiga, stolen. The money is stolen every day. Kalimat pertanyaannya menjadi is-nya di depan subjek. Is the money stolen every day? Ya. Apakah uang itu dicuri setiap hari? Kalimat negatif, the money is not stolen every day. Uangnya tidak dicuri setiap hari. Ya, untuk membuat kalimat negatif cukup menambahkan not-nya setelah to be. Untuk slide berikutnya, ini latihan, ya anak-anak. Kalian coba mengerjakan kalimat ini dibuat menjadi kalimat pasif dalam bentuk present. Karena ini kita masuk ke present dulu. Ini, ya, coba. Terus yang bawahnya itu dalam bentuk sama, dari kalimat present yang aktif diubah menjadi present yang pasif. Oke, sekarang kita lanjut ke simple past tense. Jadi kalimat pasif yang dalam bentuk simple past tense. Ini kalimat aktif selalu ditandai dengan kata kerja bentuk kedua. Ada watch, ada found, ada wrote. Ini kata kerja bentuk kedua, past verb namanya. Ya, verb 2. Kalau dibuat ke kalimat pasif, tambahkan dengan to be, was atau were sesuai dengan subjeknya. Lalu kata kerja diubah menjadi ketiga. Watch, ini bentuknya sama karena regular, ya anak-anak, ya. Karena regular, tapi ini verb 2, ini verb 3. Lalu found, ini juga sama, ini verb 2, ini verb 3. Walaupun termasuk irregular, tapi verb 2 dan verb 3 sama. Lalu wrote menjadi written. She wrote a letter, ini kalimat pas aktif dalam bentuk past tense, ya. She wrote the letter menjadi the letter was, ya, to be-nya pakai was, written by her. Kalimat tanya, did she write the letter? Apakah dia menulis surat? Kalimat pasifnya menjadi was the letter written by her, ya. By her menunjukkan dia, si perempuan. Lalu kalimat negatif, she didn't write the letter.
The letter wasn't written by her. Kalimat pasifnya tambahkan kata not. Jadi tidak pakai did lagi dalam kalimat pasif di past tense, tapi menggunakan to be. Menggunakan to be was. Was ditambah not menjadi wasn't written by her. Oke, ini contohnya untuk kalimat mengubah kalimat aktif past tense menjadi kalimat pasif. Somebody cleans this room yesterday. Clean-nya ini verb 2. Ya, ada keterangan waktu kemarin, yesterday. Dibuat kalimat pasif menjadi this room, karena room-nya satu, to be-nya pakai was. Lalu cleans, ini kata kerja bentuk ketiga. Ya, walaupun bentuknya sama, tapi ini fungsinya menjadi dari verb 2, ini diubah menjadi verb 3. This room was cleaned yesterday. Oke. During the night, we were all woken up by the loud explosion. Selama tidur semalam, kita dibangunkan oleh ledakan yang keras. Ya, kita dibangunkan. We were all woken up. When was the castle built? Ya, when was the castle built? Kapan castle itu dibangun? The house wasn't damaged in the storm, but a tree was blown down. Rumah tidak dihancurkan, tidak dirusak oleh badai saat badai itu, tetapi pohon tumbang. Itu, pohon ditumbangkan. Oke, contoh lagi, kalimat aktifnya someone stole the money. Stole, kata kerja bentuk kedua. Ya, ini terjadinya pada waktu lampau, ini past tense. Seseorang mencuri uang. Kalimat pasifnya menjadi the money was stolen. Ya, to be-nya pakai was. Stole dari kata kerja verb 1 steal, bentuk keduanya stole, bentuk ketiganya stolen. Kalimatnya menjadi was the money stolen? Ya, terus kalimat negatif, the money was not stolen atau the money wasn't stolen. Oke anak-anak, sekarang tinggal latihannya. Kamu kerjakan ya, the simple past tense. Kamu buat ke ini dari kalimat aktif diubah menjadi ke kalimat pasif. Kemudian latihan berikutnya itu campuran ini anak-anak antara kalimat aktif dalam present dan dalam past. Kamu ubah menjadi kalimat pasifnya. Jadi sudah ada kata kerja yang mesti kamu pakai dalam kurung itu, yang kata pertama itu kata kerja yang mesti kamu pakai, nanti diubah ke bentuk ketiga mestinya kan. Terus bentuk tenses yang yang diharapkan. Ada tenses past dan ada kata present. Jadi gunakan ubah buatlah kalimat pasif sesuai dengan tenses yang diminta dan kata kerja yang disediakan. Oke, selamat mengerjakan. Good luck.